Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Safira, NIM 2302013992 akan menjelaskan terkait materi metode clustering pada penggalian data ya. Apa sih clustering itu? Clustering adalah teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan atau karakteristik atau pola tertentu tanpa menggunakan label atau unspecified learning. Untuk contoh penggunaannya bisa pada seperti contohnya ya, seperti pada e-commerce Tokopedia untuk mengelompokkan pengguna menjadi pembeli rutin, pembeli diskon, atau pembeli besar. Atau pada rumah sakit itu bisa digunakan untuk mengelompokkan pasien hipertensi berdasarkan pola tekanan darah atau gaya hidup dan lain sebagainya. Di dalam cluster ini terdapat beberapa macam algoritma, yaitu K-means, Minsheaf, K-mediot, Medoids atau kemudian fuzzy Chemin, lalu ada self-organizing map atau SOM. Yang pertama yaitu K-means adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk clustering atau pengelompokan data. Tujuan dari K-means sendiri adalah untuk mengelompokkan data ke dalam K atau cluster berdasarkan kemiripan data tersebut. Kemudian, setiap cluster memiliki sentroid atau titik pusat dan setiap data akan dimasukkan ke cluster dengan jarak terdekat ke sentroid. Contoh penggunaannya yaitu seperti pengelompokan mahasiswa berdasarkan nilai atau pengelompokan pelanggan berdasarkan pola pembeli atau lain sebagainya ya. Untuk rumus K-means sendiri ada rumus jarak atau Euclidean distance. Rumusnya ini digunakan untuk menghitung jarak antar data dan sentroid. Ini ya rumusnya, yaitu D. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus sentroid baru atau sentroid yang diperbarui dengan menghitung rata-rata semua data dalam satu cluster. Ini rumusnya, D sama dengan 1 per N, sigma N, I sama dengan 1 dikali XI. Untuk C sendiri adalah sentroid baru, kemudian N adalah jumlah data dalam cluster, dan XI sama dengan data ke I. Untuk langkah-langkah perhitungan K-means sendiri, yaitu yang pertama kita harus menentukan jumlah cluster terlebih dahulu, yaitu pemilihan cluster biasanya berdasarkan kebutuhan atau metode. Selanjutnya menentukan sentroid awal, biasanya sentroid awal dipilih secara acak atau dari beberapa data yang ada. Lalu selanjutnya yaitu menghitung jarak data ke setiap sentroid, menggunakan Euclidean distance untuk menghitung jarak setiap data ke sentroid. Lalu selanjutnya yaitu mengelompokkan data, setiap data dimasukkan ke cluster dengan jarak terdekat ke sentroid. Kemudian hitung sentroid baru, setelah data dikelompokkan, hitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata data dalam cluster. Lalu ulangi proses dari langkah ketiga sampai kelima, sampai sentroid tidak berubah lagi atau tidak ada perpindahan data antar cluster. Kemudian, algoritma selanjutnya yaitu Minsheaf. Minsheaf adalah algoritma clustering berbasis kepadatan atau density based clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa harus menentukan jumlah cluster di awal. Prinsip utama Minsheaf sendiri adalah untuk mencari daerah dengan kepadatan data tertinggi, menggeser shift atau titik data ke arah rata-rata atau min dari data di sekitarnya. Kemudian, titik-titik yang berkumpul pada satu puncak kepadatan akan membentuk cluster. Untuk rumusnya sendiri ada kernel density estimate atau Minsheaf bekerja berdasarkan estimasi kepadatan menggunakan kernel. Ini rumusnya. Lalu ada rumus Minsheaf vektor, yaitu rumus utama min untuk menghitung pergeseran titik. Selanjutnya yaitu kernel yang umum digunakan atau kernel uniform yang sering dipakai dalam perhitungan manual. Dengan kernel ini, Minsheaf dapat menjadi perhitungan rata-rata sederhana dalam radius H. Untuk langkah-langkah perhitungan Minsheaf sendiri yaitu yang pertama menentukan bandwidth atau H. Bandwidth adalah radius atau jarak yang menentukan data mana saja yang dianggap bertetangga. Kemudian menentukan titik awal. Setiap data dianggap sebagai titik awal atau center awal. Lalu cari data di dalam radius H dengan mengambil semua data yang jaraknya terdapat titik pusat. Lalu hitung rata-rata min, menghitung rata-rata dari data dalam radius tersebut.
Geser titik ke main baru, titik pusat dipindahkan ke hasil main yang terbaru. Ulangi hingga convergen, ulangi langkah 3-5 sampai perubahan posisi titik sangat kecil atau tidak berpindah lagi. Kemudian bentuk klaster titik-titik yang convergen ke lokasi yang sama dianggap berada dalam satu klaster. Algoritma selanjutnya yaitu K-Medoids adalah algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kemiripan jarak antar data. Mirip dengan K-means, perbedaannya adalah K-means menggunakan mean atau rata-rata sebagai pusat cluster, sedangkan K-Medoids menggunakan data asli atau medoid sebagai pusat cluster. Karena pusat cluster adalah data yang benar-benar ada, K-Medoids lebih tahan terhadap outlier atau data ekstrim. Algoritma K-Medoids sering dikenal juga sebagai PAM atau Partitioning Around Medoid. Rumus dalam K-Medoid sendiri ada yang pertama yaitu rumus jarak data yang umumnya menggunakan Euclidean distance. Lalu ada rumus total cost atau fungsi objektif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total jarak semua data ke medoid terdekat. Langkah-langkahnya, tentukan terlebih dahulu jumlah cluster. Jumlah cluster ditentukan di awal ya. Kemudian pilih medoid awal, pilih K data secara acak dari dataset sebagai medoid awal. Hitung jarak data ke medoid, hitung jarak setiap data ke masing-masing medoid menggunakan rumus jarak. Lalu kelompokkan data setiap data yang dimasukkan ke klaster dengan medoid terdekat. Hitung total cost, hitung total jarak semua data ke medoid pada klaster masing-masing. Kemudian tukar medoid atau swap. Pilih satu medoid dan satu data non-medoid, tukar posisi keduanya, hitung kembali total cost, kemudian evaluasi jika total cost lebih kecil, lalu pertukaran diterima, jika lebih besar pertukaran dibatalkan. Ulangi hingga optimal. Lalu algoritma selanjutnya yaitu self-organizing map. Adalah algoritma unsupervised learning berbasis jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk clustering dan visualisasi data berdimensi tinggi ke dalam peta berdimensi rendah, biasanya 2 dimensi. SOM bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dan menempatkan data yang mirip pada posisi neuron yang berdekatan di dalam peta. Ciri utama SOM sendiri yaitu tidak memerlukan data label, mempertahankan hubungan topologi data mirip sampai posisi berdekatan, cocok untuk clustering, segmentasi, dan visualisasi pada data, struktur dasar self-organizing map sendiri yaitu input layer atau vektor data, kemudian map layer, dan setiap neuron memiliki bobot atau weight dengan dimensi yang sama dengan data input. Untuk rumus dalam self-organizing map sendiri yaitu yang pertama ada perhitungan jarak untuk menentukan base matching unit atau BMU. Untuk setiap neuron J dihitung jarak antara data input X dan bobot neuron WJ. Neuron dengan jarak terkecil disebut base matching unit. Nah, ini rumusnya. Yang kedua yaitu fungsi tetangga atau neighbor function untuk menentukan seberapa besar pengaruh neuron terhadap neuron lain di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada pembaruan bobot atau update wise. Bobot neural diperbarui menggunakan rumus seperti ini ya. Lalu ada penurunan learning rate dan radius. Langkah-langkah perhitungan organisme yaitu inisialisasi terlebih dahulu dengan menentukan ukuran peta, inisialisasi bobot setiap neuron secara acak, dan menentukan learning rate awal dan radius tetangga. Lalu ambil data input, pilih satu data dari dataset secara acak atau berurutan, dan data harus berbentuk vektor numerik. Kemudian hitung jarak antara data input dengan seluruh bobot neuron dan gunakan cara Euclidean. Selanjutnya, tentukan BMU, pilih neuron dengan jarak terkecil sebagai base matching unit, lalu pembarui bobot BMU dan neuron tetangganya semakin dekat dengan neuron BMU. Kurangi learning rate dan radius. Learning rate dan radius diperkecil seiring bertambahnya iterasi. Lalu ulangi atau lakukan proses di atas hingga mencapai jumlah iterasi maksimum atau convergence.
Dan algoritma yang terakhir yaitu Fuzzy-Chemin. Fuzzy-Chemin adalah algoritma clustering berbasis logika fuzzy yang memungkinkan satu data menjadi anggota lebih dari satu cluster dengan tingkat keanggotaan tertentu. Berbeda dengan Chemin yang bersifat tegas atau crisp, pada FCM setiap data memiliki nilai keanggotaan membership atau Jack-Tree antara 0 dan 1 terhadap setiap cluster. Semakin besar nilainya, semakin kuat data tersebut menjadi anggota cluster tersebut. FCM ini banyak digunakan ketika batas antara cluster tidak bagus, misalnya pada segmentasi pelanggan, pengolahan citra, atau analisa data sosial dan ekonomi. Rumus dalam Fuzzy-Chemin sendiri ada satu, yaitu fungsi objektif meminimalkan fungsi objek berikut. Ini rumusnya. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu inisialisasi dengan menentukan jumlah cluster C, menentukan nilai Fuzzy M, tentukan toleransi kesalahan dan inisialisasi matriks keanggotaan U secara acak. Kemudian hitung pusat cluster, hitung jarak data ke pusat cluster, dan pembarui derajat keanggotaan. Kemudian hitung fungsi objektif, cek kriteria henti, dan penentuan cluster. Jadi ini untuk sedikit materi tentang metode clustering dan beberapa algoritma di dalamnya. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menghitung salah satu algoritmanya menggunakan Excel dan menggunakan RapidMiner. Di sini saya akan menggunakan algoritma K-means ya teman-teman. Nah, jadi saya akan mencontohkan perhitungan clustering menggunakan algoritma K-means pada Excel ya teman-teman. Jadi di sini kita memiliki 3 data utama, F1, F2, dan F3 dengan jumlah data masing-masing 15. Nah, dari 3 data ini yang pertama kali kita harus lakukan yaitu mencari jarak antar sentroid. Nah, karena ini ada 3 data, maka kita mencari 3 data, mencari 3 jarak, yaitu jarak C1, C2, dan C3. C yaitu cluster ya teman. Nah, sentroid. Nah, sebelum kita mencari jarak C1, C2, dan C3, kita terlebih dahulu mencari sentroid awal. Nah, sentroid awal ini kita dapatkan secara random dari data ini. Nih, kita sudah mendapatkan sentroid awal ini. Nah, untuk menghitung jarak C1, caranya yaitu kita menggunakan rumus SQRT, kemudian dalam kurung B2. B2 ini merupakan data yang pertama, data pertama dikurangi dengan sentroid awal 1, F1, pangkat 2, kemudian ditambah dengan data yang kedua, F2, dikurangi ini, lalu dipangkatkan 2, lalu ditambah lagi dengan data pertama F3, dan dikurangi data sentroid awal F3, dipangkatkan 2, dan hingga akhirnya menghasilkan ini. Nah, setelah kita mendapatkan data dari jarak C1 ini semua, kemudian kita lanjut ke jarak C2 dengan menggunakan sentroid yang kedua ini. Caranya sama seperti tadi, yaitu data asli dikurangi dengan data sentroid F1, F2, F3, dan selanjutnya. Kemudian jarak C3 juga sama, kita menggunakan rumus seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan menghitung cluster. Cluster ini kita dapatkan dari jarak yang paling kecil. Seperti di data yang nomor 1 ini, jarak terkecilnya yaitu pada C1, yang artinya sentroidnya yaitu clusternya yaitu adalah cluster 1. Nah, ini juga data yang paling kecil yaitu pada cluster 1. Kemudian selanjutnya data yang paling kecil ada di C2, maka klasternya adalah klaster 2. Untuk memudahkan, kita dapat menggunakan rumus Excel dengan
if dalam kurung min dalam kurung jarak C1 yaitu 1, kemudian if min jika jarak yang terkecil adalah 2 dan seterusnya yaitu 3. Nah, setelah itu dapat kita langsung drag sampai ke bawah dan menghasilkan klaster ini ya. Jadi klaster ini didapatkan dari jarak yang paling kecil dari data jarak yang telah kita hitung dari centroid awal yang dari random tadi. Nah, selanjutnya kita mencari centroid baru. Sama seperti tadi, centroid baru ini juga didapatkan dari salah. Centroid baru ini kita dapatkan dari jumlah total per klasternya. Jadi ya teman-teman, untuk mencari centroid baru kita menggunakan ini, kita hitung terlebih dahulu jumlah total dari centroid satunya. Jadi ini F1 ini. Nah, centroid satunya itu ada di data nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 9, dan nomor 13. Ini kita total, kemudian kita bagi jumlahnya. Jadi, nah jumlahnya ini kan data klaster 1, F1 itu ada 5, jadi kita bagi 5. Kemudian F2-nya juga seperti itu. Klaster 1 di F2 ini 90 ditambah 71 ditambah 85 tambah 93 dan tambah 90, kemudian dibagi dengan jumlah totalnya yaitu 5 dan seterusnya. Dan untuk klaster 2 dan klaster 3 juga seperti itu. F1 dari klaster 2 ini ada 75 ditambah 70 ditambah 70 dan ditambah 70 lagi, kemudian dibagi total datanya yaitu ada 4. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan centroid baru, kita akan melakukan perhitungan seperti tadi, yaitu mencari jarak C1, C2, dan C3, tapi menggunakan centroid baru. Rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu SQRT, kemudian V1 ini dikurangi dengan V1 dari centroid baru, dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan V2, V2 data dikurangi F2 centroid baru pangkat 2, kemudian ditambah lagi dengan F3 dikurangi F3 centroid baru dipangkatkan 2 dan ini hasilnya. Kemudian kita langsung drag dan untuk rumus selanjutnya itu juga sama, yaitu F1 dikurangi dengan F1 dari centroid 2 yang baru, kemudian ditambah dengan F2 dikurangi F2 centroid baru, dan seterusnya. Nah, setelah itu, ini dari perhitungan tadi, kita mendapatkan klaster baru ya. Nah, untuk melihat apakah data ini sudah convergent atau belum, maka kita delete terlebih dahulu, kita copy data klaster yang pertama kita dapatkan tadi. Ctrl V, kemudian kita nah, dapat kita lihat bahwa datanya telah convergent atau sama. Jadi, untuk perhitungan kemisnya kita dapat hentikan di sini karena datanya telah convergent ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan rapid miner. Nah, caranya
Sebelumnya, karena kita mengambil datanya dari Excel, kita ketik terlebih dahulu read, kemudian kita pilih read Excel. Nah, setelah itu kita akan import datanya dengan input configuration. Kita cari data yang kita perlukan. Nah, kemudian kita next. Next. Nah, untuk yang ini kita akan transfer menjadi label. Kemudian kita oke. Nah, kemudian finish. Setelah itu kita pilih algoritma yang kita inginkan. Di sini kita akan menggunakan k-means. Oke. Lalu kita akan drag ke press lagi. Oke. Kemudian kita run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya lebih cepat daripada yang tadi ya. Ini. Jadi seperti itu cara menghitung menggunakan RapidMiner. Nah, sekian dari saya terkait penjelasan metode clustering dan algoritma di dalamnya, dan juga bagaimana cara menghitung algoritma k-means di dalam Excel dan RapidMiner. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.